kita mau beribadah kepada Tuhan, mari kita pusatkan hati kita kepada Tuhan. Sebagai pengantar firman Tuhan, saya bacakan di Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Itulah pengantar firman Tuhan kepada kita. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh karena kasih setiamu yang menyertai kami, boleh kami beribadah kepada Tuhan, meskipun kami secara online Tuhan, tetapi kuasa-Mu tidak pernah berubah daripada kami. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas bagi kami. Karena itu Tuhan, ini kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah urapan-Mu Kau nyatakan bagi kami. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang menyelimuti hati kami, sehingga hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Boleh kami Tuhan bersorak-sorai untuk memuji muliakan nama-Mu. Karena Engkaulah yang layak menerima pujian syukur kami, sembah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah urapan-Mu Kau nyatakan bagi kami, supaya apapun yang kami terima hari ini berkat Tuhan, biarlah itu semuanya Tuhan boleh Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kami, sehingga apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, Tuhanlah tetap menyelesaikannya dengan baik bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Jadilah ibadah kami di dalam nama Bapa dan di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Raja Gereja, dengan persekutuan Roh-Mu yang kudus. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali untuk ibadah kita sekalipun secara online, tapi biarlah kita bersungguh hati untuk memuji Tuhan, dan mari kita mulai ibadah kita. Kita akan angkat sebuah lagu doa kami. Biarlah lewat doa ini, lagu ini kita bisa memanjatkan doa kita untuk bangsa kita, supaya ada lawatan Tuhan, hadirat Tuhan hadir bagi bangsa kita. Rencanamu dan
kepadamu di luarmu ku takkan mampu melakukan semua kehendakmu. Yesus penolongku, ku cari wajahmu, kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku, karena kau Tuhan di atas segalanya. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus penolongku, ku cari wajahmu, kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku, karena kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajahmu, kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab kau besertaku, karena kau Tuhan di atas segalanya. Karena kau Tuhan di atas segalanya. Marilah kita siapkan hati kita mau mendengar firman Tuhan. Kita angkat lagu ini, Juru Selamatku. Mari kita nyatakan, Yesuslah Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan,
Salam. Sekarang hari Minggu tanggal 26 April 2020 kita bertemu lagi di udara. Kita beribadah secara online. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, segala sesuatu ada maksud Tuhan yang terbaik bagi kita. Jadi kalau selama ini kita beribadah secara langsung, nah sementara kita tidak bisa melakukannya karena situasi, kondisi yang saat ini sedang terjadi karena virus corona yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu minta tuntunan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami mohon Tuhan pertolongan-Mu, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan boleh mengurapi kami, menerangi pikiran, hati, perasaan kami, bahkan jiwa kami Tuhan diterangi oleh Tuhan. Sehingga boleh apa yang kami dengar Tuhan pada pagi hari ini itu boleh menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami untuk kami boleh semakin teguh, boleh berdiri menghadapi masalah, tantangan apapun yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah Tuhan Yesus untuk hamba yang menyampaikan firman-Mu, urapi dia, supaya boleh Tuhan, sungguh apa yang menjadi isi hati-Mu, itu boleh Tuhan yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin ini pertemuan kita yang kelima barangkali dalam ibadah secara online. Puji Tuhan. Ya, dalam ibadah online seperti ini, iman kita tetap bertumbuh kepada Tuhan. Iman kita tidak menjadi kendur kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh tempat, tidak pernah dibatasi oleh waktu. Dimanapun kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, saat-saat ini saya mungkin bukan karena kebetulan, tapi saya yakin ada maksud Tuhan, saudaraku. Saya sekarang ini sedang masuk pembacaan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan saat ini saya sedang membaca kitab Wahyu dan akan menyelesaikan pembacaan Alkitab saya pada minggu-minggu ini. Ketika saya baca apa yang tertulis di dalam Wahyu, saya coba renungkan apa yang terjadi saat-saat ini di muka bumi. Sepertinya ada hubungannya, saudaraku. Ada kaitannya. Jadi saya membacanya dengan sangat antusias. Karena kebetulan apa yang terjadi di muka bumi itu sudah digariskan sedemikian oleh Tuhan dan sudah tertulis dalam kitab Wahyu. Saya baca berulang-ulang, saya coba resapi, saudaraku. Begitu tertarik, sangat antusias untuk menikmati kitab Wahyu. Menjadi satu pertanyaan, saudaraku. Di saat-saat kondisi saat ini, ada banyak orang yang mengalami pergumulan dalam hidupnya karena virus corona. Karena wabah, sakit penyakit, karena virus corona. Ada banyak mengalami keterpurukan dalam kehidupan ekonomi, kesehatan. Itu terjadi di mana-mana, di seluruh dunia.
ketika saya masuk dalam pembacaan di pasal yang kelima, pasal yang keenam, saudaraku, saya baca berulang-ulang, saya coba renungkan, saudaraku. Ketika Yohanes melihat penglihatan ketika dia berdoa di Pulau Patmos, di dalam roh dia melihat, saudaraku, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan itu menjadi percaturan kehidupan umat manusia di muka bumi. Kita tahu apa yang saat ini sedang kita alami. Saat ini kita masuk waktu setelah Masehi. Karena seluruh dunia mengakui ada dua waktu. Yang pertama adalah before Christ, dan yang kedua kejadian after Christ. Atau dalam bahasa Indonesianya, sebelum Masehi dan setelah Masehi. Rasanya tidak ada negara yang tidak mengakui waktu itu. Semua negara mengakui waktu itu. Dan sekarang kita memasuk di dalam itu setelah Masehi, saudaraku. Dan ketika saya membaca Alkitab, ya, mengenai gulungan kitab yang ada di dalam kerajaan surga, dan di dalamnya sudah tertulis bagaimana kehidupan umat manusia setelah Kristus. Sangat mengharukan ketika di dalam kerajaan sorga tidak ada satu orang pun yang layak untuk membuka gulungan kitab itu dan ketujuh meterainya. Itu mengakibatkan Yohanes menangis. Tapi puji Tuhan, ada satu sosok yang dianggap layak dalam kerajaan surga. Hanya dia satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, saudaraku. Dia yang layak untuk membuka gulungan kitab itu dan ketujuh meterainya. Disebutkan dia sebagai anak domba Allah yang telah disembelih. Karena dia telah mengorbankan dirinya untuk menebus manusia dari ikatan kuasa si jahat, dari perbudakan si jahat. Diberikan kepada manusia kebebasan, kemerdekaan oleh kematian Yesus dan kebangkitannya, saudaraku. Ketika dia membuka gulungan kitab itu, sangat menarik untuk kita menyimak apa yang tertulis di dalam gulungan kitab itu. Karena apa yang ada tertulis di dalamnya itu adalah perjalanan sejarah umat manusia sampai nanti akhir zaman, saudaraku. Saya bertanya, saya merenung. Kira-kira sekarang ini kita ada di mana? Di meterai yang pertamakah? Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, atau ketujuh? Di mana sekarang ini posisi kita? Saya
tiba dalam satu kesimpulan, saudaraku. Saat ini kita ada di meterai yang keempat. Itulah seri kehidupan umat manusia setelah Kristus, setelah Masehi. Dan itu menandakan tinggal menantikan seri yang kelima, seri yang keenam, dan seri yang terakhir yang ketujuh, yaitu selesainya kehidupan di muka bumi. Kiamat, itulah akhirnya. Saya baca meterai yang keempat, saudaraku. Apa yang tertulis di dalam meterai yang keempat itu? Wahyu 6 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Mungkin sekarang ini ada banyak orang yang tidak menyadari, saudaraku, bahwa apa yang terjadi saat-saat ini pandemik karena virus corona itu adalah tanda akhir zaman. Salah satunya yaitu ada sakit penyakit sampar. Sakit penyakit sampar biasanya dalam Alkitab identik dengan sakit penyakit menular sebagai tulah kepada umat manusia. Karena umat manusia banyak melakukan pemberontakan, banyak melakukan dosa kepada Tuhan, banyak menyakiti hati Tuhan. Dan di sini kalau kita lihat ditunggangi, saudaraku, oleh apa? Oleh yang namanya maut. Itu sebabnya ada banyak orang yang ketakutan. Karena yang menungganginya adalah yang bernama maut. Ada kematian di mana-mana karena terinfeksi virus corona. Sehingga banyak orang cemas saat ini. Banyak orang paranoid sekarang ini. Ketakutan luar biasa karena tidak mau dia terjangkit oleh virus corona, karena takut mati. Dan saat ini kita sedang berada di seri kehidupan yang keempat ini, saudaraku. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya iya dan amin bagi kita. Tidak pernah berubah janji Tuhan. Segala sesuatu boleh berubah, katanya. Baik itu gunung, baik itu langit, bisa lenyap. Tapi firman Tuhan, janjinya tetap selama-lamanya. Janjinya kekal selama-lamanya. Dan itu berlaku sepanjang masa, saudaraku. Jadi kita tidak perlu terlalu cemas seperti orang dunia ini. Kita bisa bersyukur dengan situasi-situasi sekarang ini, saudaraku.
Kita boleh memuji Tuhan. Lebih banyak kita berdoa kepada Tuhan. Lebih banyak kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Waktu kita banyak berkumpul dengan saudara kita, anggota keluarga kita di rumah masing-masing. Saudaraku, kalau kita lihat seri kehidupan manusia yang pertama, yaitu meterai yang pertama ketika dibuka, Yohanes melihat ada seekor kuda putih. Dan yang menungganginya, katanya di ayatnya yang kedua, saudaraku, memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saya bertanya-tanya, saudaraku, merenungkan firman Tuhan ini berulang-ulang. Tentang siapakah firman Tuhan ini berbicara? Untuk siapakah janji firman Tuhan ini? Akhirnya saya tiba kepada suatu kesimpulan. Ini ditujukan kepada anak-anak Tuhan. Kepada kita semuanya. Yang percaya kepada Yesus, yang sudah ditebus oleh darahnya. Firman Tuhan ini menjadi bagian kita, saudaraku. Sangat menarik kalau kita baca, kita coba simak. Ini sangat mengagumkan, luar biasa. Kepada kita dikaruniakan, yaitu mahkota. Saya percaya itu adalah mahkota kerajaan surga. Ada mahkota yang diberikan kepada kita. Mahkota itu biasanya ditempatkan di atas kepala. Artinya itu adalah otoritas yang Tuhan berikan kepadamu. Ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan karena mahkota yang Tuhan berikan kepada kita, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita maju sebagai pemenang. Amin. Dan itu selaras, saudaraku, dengan Wahyu yang kelima. Saya baca ayat Wahyu yang kelima, ayatnya yang ke-8, 9, dan 10. Saya baca untuk kita. Ketika Yesus mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Yang ke-9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayatnya yang ke-10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saya percaya, saudaraku, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini adalah bagi kita, anak-anak Tuhan, saat-saat ini. Di meterai yang pertama tadi katakan bahwa kita dikaruniakan sebuah mahkota. Mahkota sebagai seorang raja untuk memerintah di bumi, saudaraku. Artinya kita sudah dikaruniakan oleh Tuhan otoritas, ada kuasa, ada power yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya dalam firman Tuhan dikatakan bahwa roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kalau kita menyadari itu, saudaraku,
maka kita akan menjadi pemenang. Tapi kenyataannya ada banyak anak-anak Tuhan yang mengatakan bahwa mereka mengalami kegagalan dalam hidupnya. Sementara firman Tuhan mengatakan kita maju sebagai pemenang. Seperti bertolak belakang. Saya percaya yang benar adalah firman Tuhan. Kita akan maju sebagai pemenang. Tidak akan mengalami kekalahan. Karena jelas firman Tuhan berbicara kepada kita. Kita maju untuk merebut kemenangan, saudaraku. Jadi kalau ada orang yang mengalami kekalahan dalam hidupnya, saya sangat yakin karena orang itu tidak menyadari siapa dirinya. Kalau dia menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya, maka pasti dia akan mengalami kemenangan. Dia akan takut. Dia tidak akan gentar menghadapi musuh. Sama seperti Daud. Walaupun secara fisik badannya kecil dibandingkan musuhnya, Goliat yang begitu besar seperti raksasa. Dan satu orang pun dari tentara Israel tidak ada yang berani untuk melawan Goliat. Semua takut, semua gentar. Hanya Daud yang berani, saudaraku. Karena dia menyadari siapa dirinya. Dia tahu bahwa Tuhan alam semesta, ada otoritas yang Tuhan berikan kepada dia. Itu sebabnya dia berani menghadapi musuh yang besar, yaitu Goliat. Karena dia tahu siapa dirinya, dia tahu, dia sadar ada kuasa, ada power yang dalam dirinya. Maka dia maju dan merebut kemenangan, saudaraku. Demikian juga kita, anak-anak Tuhan. Kalau kita sadari siapa diri kita, maka kita akan mengalami kemenangan. Akan merebut kemenangan, saudaraku. Kita maju sebagai pemenang. Apakah saudara percaya itu? Sangat jelas, saudaraku, di sini dikatakan bahwa kita adalah imamat rajani. Kita adalah imam Allah. Kita bisa langsung mohon, berdoa, menaikkan doa kita kepada Bapa di sorga tanpa perantaraan seorang imam seperti biasanya di dalam perjanjian lama. Karena ketika Yesus mati, maka tirai yang memisahkan antara bait suci dengan pelataran bait suci itu terbelah, saudaraku. Sehingga kita bisa masuk ke tempat yang maha kudus. Yang sebelumnya hanya imam besar yang bisa masuk ke sana. Tapi terbelah tirai itu. Itu menandakan, itu sebabnya dikatakan kita adalah imam-imam Allah. Kalau kita imam-imam Allah, maka kita akan meraih kemenangan. Karena Tuhan mengaruniakan kepada kita mahkota kerajaan. Itu sebabnya dikatakan, saudaraku, di ayatnya yang ke-10, ya saya ulangi baca, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Saya yakin ini sudah berlangsung di muka bumi, saudaraku. Ini sudah berlangsung di muka bumi. Dan ini dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Saat-saat ini kita sedang memerintah sebagai raja di muka bumi. Itu sebabnya, saudaraku, kita ketika berdoa untuk mengusir roh jahat, maka roh jahat akan pergi. Dia akan pergi karena ada otoritas yang ada pada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Dia akan keluar karena kita perintahkan dalam nama Yesus. Ada otoritas di situ. Karena kita memerintah sebagai raja di muka bumi. Kita menyadari itu. Kita menyadari kuasa yang Tuhan berikan kepada kita.
Sehingga kita berani dengan gagah perkasa ya untuk mengalahkan musuh kita, maju sebagai pemenang. Tapi kalau ada anak-anak Tuhan yang meremehkan itu, apa benar seperti itu? Dan dia meragukan itu, maka dia akan mengalami kekalahan dalam hidupnya, saudaraku. Itu sebabnya ada banyak, saudaraku, anak-anak Tuhan yang mengalami kekalahan dalam hidupnya. Karena dia tidak percaya kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepadanya mahkota sebagai raja untuk memerintah di muka bumi. Itu sebabnya Tuhan Yesus sering mengatakan, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat memerintahkan kepada gunung ini, pindah. Maka gunung itu pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Ada otoritas, saudaraku, sebagai seorang raja. Dan itu Tuhan sudah karuniakan kepada kita, anak-anaknya. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, merenungkan firman Tuhan ini, saya sangat tergugah hati saya. Hati saya jadi berkobar-kobar dibuat oleh firman Tuhan. Hati saya bernyala-nyala membaca firman Tuhan ini. Luar biasa dahsyat, luar biasa anak-anak Tuhan. Kalau dia menyadari siapa sesungguhnya dirinya. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang mengalami kegagalan dalam hidupnya, itu saya umpamakan seperti seekor singa, saudaraku. Kita tahu singa itu adalah raja hutan. Tapi kalau seekor singa, ketika dia bayi, dia ada di tengah-tengah kambing domba, disusui oleh induk daripada kambing domba. Dia bersama-sama bermain dengan anak-anak kambing domba. Dia makan sama seperti kambing domba, makan rumput, saudaraku. Ketika dia besar, menginjak dewasa, dia akan bersikap seperti anak domba, anak kambing domba, yang lemah kelihatannya. Ketika dia dikejar oleh musuh, dia lari. Seperti itu singa. Padahal kalau kita tahu singa punya kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya dia disebut mendapatkan julukan sebagai raja hutan. Tapi kalau dia tidak menyadari siapa dirinya, dia akan kalah kepada musuhnya. Dia kalah terhadap musuhnya, saudara. Dia dikejar oleh anjing juga, dia lari terbirit-birit. Karena dia tidak tahu siapa dirinya. Seperti itulah anak-anak Tuhan yang tidak sadar siapa dirinya sebenarnya. Padahal sangat jelas dia sebagai seorang raja di bumi. Sudah dikaruniakan kepadanya mahkota. Tapi kalau dia tidak menyadari itu, maka dia akan mengalami kekalahan. Kekalahan terhadap musuh, kekalahan terhadap masalah yang dihadapi, pergumulan hidup, dia kalah. Saudaraku, mari kita semua anak-anak Tuhan untuk boleh kita sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan. Kita pegang firman Tuhan itu menjadi bagian kita, saudaraku. Saya mempercepat apa yang terjadi di meterai yang kedua. Meterai yang kedua ketika dibuka, saudaraku, ada muncul di sana
yaitu kuda merah padam. Ya, merah padam. Dan kita tahu kepadanya yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Ayat yang keempat, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Kita tahu bahwa saat-saat ini ya hampir di semua negara ada pembunuhan. Ya, saling bunuh-membunuh itu kita bisa lihat, bisa saksikan di televisi, di media massa, kita bisa baca, media sosial juga. Bisa kita lihat. Itu terjadi hampir di semua negara, saudaraku. Dia membunuh seseorang sepertinya tidak ada rasa bersalah lagi. Sudah kebal rasa bersalahnya. Bagi dia membunuh itu sepertinya sesuatu hal yang biasa-biasa. Dan itu, saudaraku, terjadi di muka bumi. Dan kita lihat meterai yang ketiga, seri kehidupan yang ketiga, ketika dibuka meterai itu, maka terlihat seekor kuda hitam. Ayatnya yang kelima. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini berbicara mengenai krisis yang terjadi. Tapi jangan khawatir, saudaraku. Tuhan mengecualikan anak-anaknya. Tuhan itu baik sekali. Tuhan sangat baik. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita sungguh berharap kepada Dia, Dia akan tetap memelihara hidup kita, saudaraku. Secupak gandum sedinar. Secupak itu sama dengan 1 liter, saudaraku. Sedinar itu sama dengan upah pekerja harian. Dia bekerja selama 1 hari, dikasih upahnya 1 dinar. Jadi kalau seseorang bekerja selama 1 hari hanya bisa membeli 1 liter beras, saudaraku. Dan itu yang terjadi. Ada banyak sekarang ini. Orang tidak sanggup untuk membeli kebutuhan pokok, membeli beras, karena tidak punya uang yang cukup, saudaraku. Bagaimana udah bekerja keras selama 1 hari, hanya mendapatkan uang yang sanggup membeli hanya 1 liter beras, sementara kebutuhan yang lain masih banyak. Tapi puji Tuhan, di kalimat yang terakhir dari ayatnya yang ke-6, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saya yakin dalam perenungan saya ini adalah pengecualian untuk anak-anak Tuhan. Ini berbicara tentang anak-anak Tuhan. Jangan merusakkan ekonomi mereka. Jangan merusakkan kehidupan mereka, mata pencarian mereka. Tuhan lindungi, Tuhan jagai, saudaraku. Bisnis mereka yang berkenan kepada Tuhan dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Orang yang diurapi oleh Tuhan, ada minyak urapan di atasnya, karena Roh Kudus ada di atasnya, saudaraku. Anak-anak Tuhan. Anggur itu menandakan darah Yesus, yang kita bersekutu dengan darah Yesus, yang dilambangkan dengan anggur. Kita dijagai, dipelihara oleh Tuhan, saudaraku. Jadi bersyukur dalam situasi apapun saat ini yang kita alami. Bersyukur kepada Tuhan. Itu bagian kita. Jangan engkau gentar menghadapi apa yang saat-saat ini engkau alami. Jangan engkau takut. Jangan engkau menjadi undur daripada Tuhan. Tapi tetap maju. Tetap maju.
bahkan semakin maju di dalam Tuhan. Jangan pernah putus asa dalam kehidupanmu, karena engkau melihat begitu susah, begitu sulitnya kehidupan. Tapi percayalah pada firman Tuhan, engkau bisa berkata kepada sesuatu dalam hidupmu. Engkau berkata, maka itu akan jadi, karena engkau punya otoritas sebagai seorang raja di muka bumi. Engkau bisa katakan, bisnisku tidak akan bangkrut dalam nama Yesus. Ekonomiku tidak akan bangkrut dalam nama Yesus. Usahaku tidak akan bangkrut dalam nama Yesus. Katakan dengan iman. Apa yang engkau katakan sebagai seorang raja, itu akan terjadi dalam hidupmu. Gunakanlah otoritas yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan biarkan sedemikian itu tidak dipakai, tapi pergunakan itu. Karena Tuhan sudah mengaruniakan itu bagimu, saudaraku. Saya tidak akan kelaparan dalam nama Yesus. Katakan itu. Jadi ada sesuatu yang kita ucapkan sebagai seorang raja yang kata-katanya penuh dengan otoritas. Katakan, saya tidak akan terinfeksi oleh virus corona. Katakan dengan iman, maka itu akan sangat dihargai oleh Tuhan. Imanmu sangat dihargai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi renungan bagi kita. Saya percaya hati kita akan tetap penuh dengan sukacita, penuh dengan gairah untuk mengasihi Tuhan, melayani Tuhan di saat-saat krisis, di mana-mana sedang terjadi. Tapi hati kita tetap berglori kepada Tuhan. Hati kita tetap bersukacita. Hati kita tetap bahagia, saudaraku. Tidak menjadi gelisah, tidak menjadi cemas, tidak menjadi khawatir. Tapi tetap kita bersyukur karena apa? Pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak pernah sia-sia. Sebagai penutup, saya mau menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah krisis yang saat ini terjadi, ada banyak orang mengeluh. Tapi saya melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa terhadap kami. Pemeliharaan Tuhan terhadap kami, saudaraku. Saya terheran-heran dibuat oleh Tuhan dalam situasi sekarang ini. Tuhan itu sangat baik. Sungguh Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ingat akan janjinya untuk memelihara hidup kita, saudaraku. Puji Tuhan, kami dalam situasi-situasi sekarang ini ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan mengirimkan berkat-Nya sehingga kami boleh berkecukupan, tidak berkekurangan. Tuhan sangat baik. Tuhan itu sangat baik. Dia membuktikan janjinya kepada kita, anak-anaknya. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang sungguh sangat memperhatikan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di saat-saat krisis terjadi di muka bumi, Engkau tetap ada. Engkau menjadi penolong bagi kami. Engkau adalah Tuhan yang menyediakan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak berkekurangan. Tapi boleh kami tetap berkecukupan di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau di saat-saat sekarang engkau sedang mengalami goncangan di dalam ekonomimu,
engkau sedang mengalami kesulitan dalam kehidupanmu, ini adalah kesempatan bagimu. Pakailah otoritas yang Tuhan karuniakan kepadamu saat ini. Sebagai raja di muka bumi, engkau sebagai raja, engkau dapat memerintahkan berkat Tuhan untuk boleh memenuhi lumbungmu. Sehingga berkat Tuhan itu tercurah atas hidupmu, tercurah atas usahamu, tercurah atas bisnismu, tercurah atas pekerjaanmu. Kalau saat-saat ini engkau merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Dia ada selalu beserta dengan engkau, tapi engkau tidak menyadarinya. Saat ini saya ingatkan saudara supaya boleh engkau pandang kepada Yesus, karena Dia dekat ada di sisimu. Dia ada di sisimu. Pandang kepada Dia. Dia sangat mengasihimu. Kalau engkau mengalami sekarang ini kesulitan, engkau saat ini mengalami seperti putus asa, saya katakan, tinggalkan semua keputusasaanmu itu. Tinggalkan semuanya itu. Kecemasanmu tinggalkan semuanya. Kekhawatiranmu tinggalkan semuanya. Karena itu adalah masa lalumu. Dan sekarang adalah masanya di mana engkau maju sebagai pemenang. Terimalah itu. Terimalah itu. Karena itu janji Tuhan bagimu, saudaraku. Oh haleluya, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Berkat Tuhan itu boleh tetap ada di atasmu, yaitu ada mahkota kerajaan yang tetap ada di atas kepalamu, ada otoritas, ada kuasa Tuhan yang Tuhan karuniakan kepadamu. Terimalah itu menjadi bagianmu dalam nama Yesus. Sinar kemuliaan Tuhan menyinari engkau sehingga wajahmu pun bersinar-sinar penuh dengan sukacita, penuh dengan gairah kepada Tuhan. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sehingga damai sejahtera Tuhan melingkupi pikiran, hatimu, jiwamu, perasaanmu, rohmu pun dilimpahi oleh damai sejahtera Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terimalah itu menjadi bagianmu, menjadi berkat yang menyertai engkau selama 1 minggu ini ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita orang yang percaya sama-sama mengatakan amin. Haleluya, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Haleluya.